Di saat kita tidak lagi mengerti, ada masa dalam hidup ketika kita tidak lagi mengerti apa yang sedang terjadi. Hal-hal yang kita alami tidak sesuai dengan harapan kita. Doa yang kita panjatkan seolah tidak dijawab. Jalan yang kita tempuh terasa membingungkan. Kita mencoba mencari jawaban, tetapi tidak menemukannya. Kita mencoba memahami, tetapi semakin dipikirkan, semakin tidak masuk akal. Di titik ini, hati kita bisa dipenuhi pertanyaan, Tuhan, mengapa ini terjadi? Atau, apa maksud dari semua ini? Firman Tuhan mengingatkan kita dalam Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat ini sangat jelas. Jangan bersandar pada pengertian sendiri. Mengapa? Karena ada hal-hal dalam hidup yang memang tidak akan kita mengerti sepenuhnya. Kita memiliki keterbatasan. Kita hanya melihat sebagian kecil dari perjalanan hidup kita. Sementara Tuhan melihat semuanya, dari awal sampai akhir. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tuhan tidak bekerja berdasarkan logika manusia. Ia memiliki cara dan rencana yang jauh lebih tinggi dari yang bisa kita pahami. Masalahnya, kita sering merasa harus mengerti dulu baru bisa percaya. Kita ingin semua jelas, semua masuk akal, dan semua bisa dijelaskan. Tetapi iman bekerja dengan cara yang berbeda. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman berarti tetap percaya, bahkan ketika kita tidak melihat dan tidak mengerti. Ada saat di mana Tuhan tidak memberi penjelasan, tetapi Ia memberi kehadiran. Dan sebenarnya, kehadiran Tuhan lebih penting daripada jawaban. Mazmur 23 ayat 4 berkata, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Daud tidak berkata bahwa ia mengerti lembah itu. Ia tidak berkata bahwa ia tahu kapan itu akan berakhir. Tetapi ia tahu satu hal, Tuhan bersamanya. Dan itu cukup. Mungkin hari ini kamu berada di titik di mana kamu tidak lagi mengerti. Kamu sudah mencoba memahami, tetapi tidak menemukan jawaban. Kamu lelah berpikir dan mencari arti dari semuanya. Tetapi dengarlah ini, kamu tidak harus mengerti semuanya untuk tetap percaya. Tuhan tidak pernah meminta kita untuk memahami seluruh rencananya. Ia hanya meminta kita untuk mempercayainya. Roma 8 ayat 28 berkata, Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita mungkin tidak mengerti bagaimana, tetapi kita bisa percaya pada siapa. Kita percaya kepada Tuhan yang setia, yang baik, dan yang tidak pernah salah dalam rencananya. Ketika kita tidak lagi mengerti, itu bukan akhir dari iman kita. Justru itu adalah kesempatan untuk mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lepaskan kebutuhan untuk mengerti semuanya. Gantikan dengan kepercayaan bahwa Tuhan tahu apa yang Ia lakukan. Dan percayalah, suatu hari nanti, mungkin kita akan melihat dan mengerti. Tetapi untuk saat ini, cukup percaya. Mari berdoa. Tuhan, di saat aku tidak lagi mengerti apa yang sedang terjadi dalam hidupku, aku datang kepadamu. Hatiku penuh pertanyaan, dan pikiranku penuh kebingungan. Tetapi hari ini aku mau belajar untuk tetap percaya kepadamu. Tolong aku untuk tidak bersandar pada pengertianku sendiri, tetapi bersandar pada kasih dan kesetiaan-Mu. Pegang hidupku, ya Tuhan, dan tuntun aku melewati masa ini. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan.